Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1831104. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan pada tuberkulosis paru. Selanjutnya, untuk pendahuluannya itu TB paru di dunia itu setiap hari ada 20.000 orang jatuh sakit TB, dan setiap jamnya ada 833 orang sakit TB, lalu setiap menitnya 13 orang jatuh sakit TB, dan setiap detiknya 1 orang jatuh sakit TB. Setiap hari 5.000 orang meninggal akibat TB, setiap jam 208 orang meninggal akibat TB, setiap menitnya 3 orang meninggal akibat TB, dan setiap 20 detiknya itu 1 orang meninggal akibat TB. Yang berarti setiap detiknya 1 orang terinfeksi TB. Untuk pendahuluannya, SKRT 2001 ranking ke-1 penyebab kematian pada penyakit infeksi dan ranking kedua di antara penyakit lainnya. Indonesia itu penyumbang TB nomor 3 di dunia. Untuk usia produktifnya di antara 15 sampai 59 tahun itu 80%. Lalu sejarah pengobatan TB bisa dibaca. Lalu untuk etiologinya itu dia ada Mycobacterium tuberculosis, kuman berbentuk batang, panjangnya 1-4 mikron, terdiri dari asam lemak. Kuman tahan asam, kuat terhadap gangguan kimia dan fisis. Dia juga aerob, suka terhadap jaringan kayak O2 atau kayak oksigen. Dalam jaringan kuman hidup sebagai parasit intraseluler. Nah, untuk patogenesis itu dia ada tuberkulosis primer dan tuberkulosis postprimer. Di sini bisa dilihat patogenesis tuberkulosisnya. Lalu selanjutnya ada tuberkulosis primer. Nah, kuman TB itu kontak dengan makrofag, yaitu kuman mati. Lalu yang kedua berkembang biak dalam alveoli ke organ tubuh. Paru membentuk sarang TB kecil atau efek primer. Lalu kelenjar getah bening itu limfangitis lokal atau regional. Kompleks primer sembuh dengan cacat, fibrotik, klasifikasi, komplikasi, penyebaran limfogen, bronkogen, hematogen, tertelan menjadi TB usus. Selanjutnya ada tuberkulosis pasca primer. Nah, kuman TB itu ada dorman, sarang dini, yaitu terabsorpsi, sembuh tanpa cacat. Lalu ada meluas, sembuh, cacat, meluas, perkejuan itu dia aktif, sembuh menjadi padat atau membungkus diri, tuberkuloma, komplikasi, dia itu jamur dan batuk darah. Lalu di sini gambaran paru-paru yang terkena TB seperti ini juga ada foto toraksnya. Selanjutnya, gejala paru itu gejala yang paling utama sering ditemukan itu adalah batuk lebih dari 3 minggu. Lalu gejala tambahannya itu dahak campur darah, batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makan turun, bebet turun, malaise, keringat malam, dan demam. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan bakteriologi, sputum BTA-nya positif, lalu kultur. Dan di kultur itu ada BTA-nya positif dan kultur positif, lalu BTA negatif, dan kultur negatif. Untuk pemeriksaan radiologisnya itu aktif, dia ada infiltrat dan kavitas. Tidak aktif itu dia fibrotik, klasifikasi, penebalan pleura. Untuk pemeriksaan darahnya LED dan limfositosis, lalu histopatologisnya itu diagnosis, dia ada granuloma dan perkejuan. Lalu ada uji serologis, dia ada PAP, BACTEC, dan PCR. Nah, untuk klasifikasi TB paru itu dia ada TB paru BTA positif. Dia itu minimal 2 kali pemeriksaan BTA positif dan 1 spesimen dahak positif, foto toraks tuberkulosis, dan spesimen dahak negatif plus biak dan biakan positif. Lalu ada TB paru BTA negatif, 3 spesimen dahak negatif, foto toraks tuberkulosis. Lalu ada bekas TB. Nah, bekas TB itu dia bakteriologis, mikroskopis, biakan, negatif, klinis, tidak ada atau gejala sisa akibat kelainan paru yang ditinggalkan. Lalu radiologisnya lesi TB inaktif atau serial foto sama atau tidak berubah, riwayat terapi OAT adekuat. Lalu ada Pembagian TB berdasarkan riwayat pengobatan. TB paru kasus baru itu yang belum mendapat OAT atau OAT kurang dari 1 bulan. Lalu ada TB paru kasus kambuh telah dinyatakan sembuh tetapi ditemukannya kembali BTA positif atau biakan positif atau fototoraks TB aktif menjadi perburukan.
Dan TB paru gagal pengobatan itu TB yang BTA-nya tetap positif atau positif kembali setelah akhir bulan ke lebih dari 5 bulan, atau TB paru BTA negatif yang menjadi BTA positif pada akhir bulan kedua. Selanjutnya ada pembagian TB berdasarkan riwayat pengobatan. Nah, pembagian TB-nya itu dia ada TB paru putus berobat, minimal lebih dari 1 bulan, makan obat KMD, berhenti berobat sebelum dinyatakan sembuh pada fase awal dan fase lanjutan. Lalu ada TB paru kasus kronik, yaitu TB dengan BTA tetap positif setelah menjalani pengobatan ulang KAT 2 dengan pengawasan yang baik. Lalu ada MDR TB, kuman TB resisten terhadap R dan H dengan atau tanpa OAT lainnya. Lalu ada pengobatan TB, yaitu ada fase intensif, dan fase ada fase inaktif, fase intensif dan fase lanjutan. Lalu OAT pilihan pertama itu DRHZES. Lalu untuk dasar kemoterapinya itu aktivasi obat, yaitu bakterisid, bakteriostatik. Faktor kumannya itu populasi kumannya ada kelompok A, kuman yang tumbuhnya aktif dan cepat, mudah diatasi, sensitif terhadap obat. Nah, untuk kelompok B, semidorman, senang dalam suasana asam, kurang sensitif dengan OAT. Untuk kelompok C, semidorman, tetapi dengan metabolisme sangat cepat dan singkat dalam beberapa jam, hanya sensitif terhadap OAT tertentu. Untuk kelompok D, dorman, resisten, kebal terhadap OAT, dipengaruhi daya tahan tubuh. Untuk perpaduan pengobatan TB paru BTA positif itu paduan yang diberikan 2-RHZE, 4-RH, 2-RHZEE, 4-R3H3, itu program P2 TB. Lalu diberikan pula pada TB paru BTA positif, kasus baru. TB paru BTA negatif untuk lesi luas, TB TB di luar paru. Jika diperlukan dapat diberikan pada fase lanjutan 7 bulan, 2-RHZE atau 7-RH, alternatif 2-RHZE, 7-R3H3, lalu TB dengan lesi luas, TB dengan komorbid, TB kasus berat. Lalu yang kedua itu ada TB paru BTA negatif lesi minimal, perpaduan yang diberikan 2-RHZE, 4-RH, alternatif 2-RHZE, 4-R3H3, lalu 6-RHE. Lalu ada TB paru kasus kambuh, itu dia perpaduan yang diberikan itu 2-RHZES, 1-RHZE, 5-RHE atau 3-RHZE, 6-RHE. Jika ada hasil uji resistensi minimal 4 OAT yang sensitif, maka fase intensifnya 3 bulan. Alternatifnya itu 2-RHZES, 1-R atau 1-RHZE atau 5-R3H3E3, itu program P2TB. Untuk TB paru gagal pengobatan itu pengobatan berdasarkan uji resistensi minimal 4-5 OAT dengan 2 OAT yang sensitif diberikan minimal 1-2 tahun. Untuk alternatifnya 2-RHZES, 1-RHZE, 5H3R3E3, program P2 TB. Pertimbangkan pembedahan lalu rujuk ke dokter spesialis. Nah, di sini ada tabel TB paru putus berobat. Putus berobat kurang dari 2 minggu, OAT diteruskan sesuai jadwal. Nah, bisa dilihat di sini semuanya teman-teman, lama putus berobatnya berapa lama minum obatnya berapa lama, BTA-nya bagaimana, rosennya, dan foto torak. Lalu ada TB paru kronik. Bila uji resistensi belum ada, maka RHZES diberikannya. Bila ada uji resistensi minimal 2 OAT sensitif plus obat pilihan kedua, pertimbangan pembedahan, rujuk spesialis. Lalu ada MDR TB, dia itu belum ada paduan pengobatan yang distandarisasi, lalu minimal 2-3 OAT yang sensitif. Obat pilihan kedua, jika diberikan obat pilihan kedua, maka kurang lebih 12 bulan. Lalu selanjutnya itu rujuk spesialis. Lalu ada TB paru dalam keadaan khusus. Yang pertama itu ada TB paru miliar, diabetes mellitus, kehamilan dan menyusui, gagal ginjal, HIV AIDS, pleuritis exudativa, TB, effusi pleura, TB, gangguan fungsi hati. Untuk pengobatan TB dalam keadaan khusus, yaitu wanita hamil misalnya, semua aman kecuali aminoglikosida misalnya streptomycin. Lalu wanita menyusui semuanya aman, pengobatan pencegahan INH untuk bayi. Wanita penggunaan kontrasepsi itu dia rifampicin berinteraksi dengan hormonal kontrasepsi. Dia itu menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lalu penderita
infeksi HIV atau AIDS sama seperti penderita TB lainnya kecuali thiacetazone. Lalu penderita TB dengan DM, rifampicin mengurangi aktivitas sulfonil urea sehingga dosis perlu dinaikkan. Penderita TB dengan gangguan ginjal, OAT yang aman 2-RHZ atau 6-HR, E dan S dapat diberikan dengan dosis sesuai faal ginjal di bawah pengawasan. Lalu untuk yang menderita TB memerlukan kortikosteroid, itu seperti meningitis TB, TB miliar dengan tanda gagal napas atau meningitis, pleuritis exudativa atau efusif pleura, perikarditis TB. Penderita TB dengan kelainan hati kronik bilirubinnya lebih dari 2 atau SOGT atau SGPT lebih dari 3 kali, itu pemberian OAT dihentikan. Untuk peningkatan SGPT kurang dari 3 kali, pemberian OAT diteruskan dengan pengawasan ketat. Anjuran 2-RHES atau 6-RH atau 2-HES atau 10-HE hepatitis akut itu menjadi S dan E-nya maksimal itu 3 bulan. Hepatitis sembuh tambahkan R dan H. Hepatitis imbas obat OAT, drug induced hepatitis, kelainan hati, obat, hepatotoksik. Nah, untuk penata laksanaannya bila klinis itu dia ikterik, mual, muntahnya positif, itu berarti dia stop OAT-nya. Bila klinisnya negatif, laboratorium pada kelainan, bilirubinnya lebih dari 2 kali OAT stop, SGOT atau SGPT-nya lebih dari 5 kali OAT stop, SGOT atau SGPT-nya lebih dari 3 kali gejala positif OAT stop, SOGT, SGOT, SGPT lebih dari 3 kali gejalanya negatif, itu berarti OAT teruskan tapi perlu pengawasan. Nah, di sini ada indikasi pembedahan, indikasi mutlak telah diobati OAT adekuat bila tetap positif, misalnya TB paru pada kasus gagal kronik. Itu dia ada MDR juga. Bentuk darah masif tadi dapat diatasi emphysema dengan fistula bronkopleura, itu dia konservatifnya gagal. Lalu indikasi relatif batuk darah berulang BTA negatif, kerusakan satu paru atau lobus dengan keluhan, lalu sisa kaviti yang menetap. Evaluasi pengobatan, evaluasi klinis keluhan, BB, efek samping, lalu evaluasi mikrobiologi, konversi sputum akhir bulan 2 dan 3, akhir bulan 5 dan 4, akhir pengobatan, evaluasi radiologi, perubahan osentoraks setelah fase intensif dan akhir pengobatan. Lalu ada komplikasi TB paru, itu ada batuk darah, bronkiektasis, emphysema, TB paru ekstrapulmoner, sindrom obstruktif fase TB, SOPT, lulu paru atau destroyed lobe or lung. Lalu di sini ada dosis-dosis obat OAT, bisa dibaca tabelnya. Lalu ada efek samping dan kontraindikasi OAT. Di sini ada efek samping dari rifampicin, yaitu efek sampingnya ikterus, flu-like syndrome, nyeri epigastrik, reaksi hipersensitif, supresi imun, lalu kontraindikasinya hipersensitif. INH itu neuritis perifer, ikterus, hipersensitif, mulut kering, nyeri epigastrik, tinnitus, kontraindikasinya hipersensitif juga, prazinamid, gangguan hati, gout, artralgia, anoreksia, mual, muntah. Lalu kontraindikasinya gangguan hati, hipersensitivitas, lalu etambuto itu gatal, nyeri perut, bingung, gangguan penglihatan, halusinasi. Malaise, neuritis, yaitu gangguan ginjal, streptomycin, gangguan vestibuler, menurunkan fungsi ginjal, hipersensitif, yaitu kontraindikasinya gangguan ginjal pada wanita hamil. Lalu OAT kombinasi dosis terhadap FDC, itu dia rifampicin 3 tablet 150 mg, INH 3 tablet 75 mg, pyrazinamide 3 tablet per 100 mg, etambutol 3 tablet 275 mg. Yang harus diperhatikan pada kombinasi dosis tetap itu ada bioavailability rifampicin setelah dikombinasi dengan OAT lainnya. DOTS, direct observed treatment short course. Nah, pengertian DOTS itu perhatian langsung terhadap hal-hal diagnosis, lalu pengawasan dalam menelan obat. Sistem pengolahan, distribusi, dan penyediaan OAT secara baik. OAT yang diberikan jangka pendek. Lalu 5 elemen DOTS itu komitmen politis, diagnosis benar dengan mikroskopis, penyediaan dan distribusi obat cukup, pengawasan menelan obat, pencatatan dan pelaporan yang baik. Penutup, TB masih merupakan masalah serius, masalah pada pengobatan MDR TB, ketidakteraturannya berobat, dan obat-obatan barunya FDC. Strategi dos tidak mudah dijalankan jika tidak ada faktor pendukung lainnya. Maka dari itu, faktor keluarga pada penyakit pasien TB itu sangat amat penting.
Nah, berupayalah menjadi dokter yang bijak, tanggap, berilmu, dan berbudi pekerti. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.